Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan market briefing yang biasa untuk perdagangan tanggal 2 April 2024, tepatnya memasuki minggu keempat ya di bulan April. Dan udah lama nggak buat market briefing dari sebelum lebaran. Jadi buat teman-teman yang baru nonton lagi, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh followers, subscribers di sosial media, member atau non-member di Silent Trader Academy. Jadi buat yang baru kenal, silahkan subscribe, follow. Kita punya semua sosial media, ada Telegram, TikTok, Instagram. Kita lumayan banyak aktif di Instagram ya. Kalau konten Instagram, TikTok, YouTube, live kita banyak di YouTube dan di Instagram. Kalau di Telegram udah khusus untuk grup eksklusif. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar gitu. Jadi teman-teman bisa ke sosial media kita, teman-teman klik link yang ada di bio Instagram ataupun TikTok, nanti ada grup forex gratis ya. Kita bareng MNC Sekuritas, VVIP gratis, VVIP berbayar juga 150.000 dan lain sebagainya ya. Dan per 3 bulan kita open yang namanya VVIP Silent Investor. Jadi ini merupakan rekomendasi untuk investasi 1-5 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat kondisi IHSG yang lagi jelek, nanti kita bahas ya. Overall porto kita agak sedikit turun, tapi tidak turun signifikan. Kenapa? Karena di dalam portofolio kita sudah manage beberapa emiten yang prospek dan sebagainya, sehingga secara rata-rata penurunan itu bisa diredam gitu. Meskipun kondisi IHSG yang turun mungkin kita bisa bilang udah hampir 5%-an ya. Dari highest-nya itu udah koreksi 5%, tapi portofolio masih terjaga. Jadi buat teman-teman yang mau diversifikasi silakan. Kita juga lagi ada promo 3 bulan cuman 220.000. Jadi teman-teman bisa hitung itu nggak nyampe 75 ribuan ya sebulan. Tapi kita harus daftar per kuartal, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi mau silakan, nanti linknya akan saya taruh di description. Lalu kita juga ada promo buat teman-teman yang mau open broker forex, ada program cashback 150.000. Ini real, langsung saya kasih transfer ke teman-teman. Ya, jadi open broker forex menggunakan XM ya. Ini juga ada linknya di sini kalau teman-teman mau cek. Ya, nanti akan di direct. Nanti klik pin message, nanti klik yang di sini. Ya, open lewat link ini dapat 150.000 ya. Nanti official start Senin gitu. Jadi promonya cuman untuk 20 orang pertama 150.000. Cuma-cuma ya. Cuma perlu sampai deposit, ada transaksi, selesai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi lalu berikutnya kita langsung aja ke pembahasan ya. Dimana IHSG kita harus flashback dulu. Jadi sebelum lebaran dan sesudah lebaran banyak sekali gejolak ya, gejolak dari makroekonomi yang memang cukup berdampak. Pertama, ada keberlanjutan perang Israel dan Iran yang lumayan memanas dalam beberapa minggu terakhir. Ini juga udah sempat kita bahas di beberapa konten kita juga gitu ya, dan menyebabkan beberapa komoditas ini naiknya atau geraknya juga lumayan signifikan gitu ya. Terbangnya juga lumayan signifikan ya. Ada oil, ada nikel gitu ya, ada emas juga dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua ialah dari US sana ya. Kita tahu bahwa terakhir GDP atau tingkat inflasi Amerika itu naik cukup signifikan, dari 3, sekian itu naik ke 3,5. Ini membuat ya The Fed ini ya dari 31, 32 ke 35. Ini membuat The Fed ya mikir-mikir, karena kemarin tuh tracknya udah bagus dan ekspektasi para investor, para fundamentalis bilang wah kalau inflasi Amerika di bawah 3% maka akan melakukan cut rate. Tapi ternyata potensi diundur karena inflasinya masih tinggi. Akibatnya BI juga kemungkinan akan masih mempertahankan suku bunga gitu. Bahkan bukan nggak mungkin, bisa jadi naik ya. Kenapa? Karena faktor ketiga yaitu USD IDR yang udah tembus 16.250-an gitu ya. Dan secara teknikal masih sangat potensial ya. Secara teknikal masih sangat potensial itu lanjut ya, karena ini masih uptrend. Jadi
ini adalah 3 katalis yang membuat outflow yang luar biasa terjadi di bursa kita. Selain memang siklusnya ketika masuk bulan Mei itu memang udah nggak terlalu bagus ya, katalis dividen, katalis LK. Jadi memang udah di Januari sampai Maret udah diborong kenaikannya, ditambah geopolitik dan sebagainya, sehingga memang penurunan market lumayan signifikan. Nah, lalu yang terjadi ialah sekarang arah market kemana? Sebenarnya posisi IHSG itu dalam kondisi yang masih kategori menurut saya bagus ya. Ada 2 perspektif yang bisa kita cek. Pertama dari sisi klasik ya, dari pendekatan klasik kita lihat bahwa di sini kotak kuning merupakan demand zone. Itu kurang lebih ada di area 6.900 sampai 7.000 plus ya, 7.050. Ini merupakan demand zone IHSG. Jadi sebenarnya asal IHSG chartnya masih close di atas angka ini, sebenarnya so far masih bagus ya, teknikalnya masih naik. Lalu perspektif kedua kalau kita menggunakan bantuan indikator yang mana lumayan nurut ya. Jadi EMA 200 di IHSG ini lumayan valid lah. Ya dimana kalau kita perhatikan ini masih berada di atas EMA 200. Ya itu di 7 ribuan. Gitu. Jadi dari 2 perspektif memang koreksi yang ada saat ini masih dalam kategori belum menentukan reversal. Gitu ya, dan bukan gak mungkin sebenarnya dalam seminggu 2 minggu ke depan kalau tensi dari geopolitik mulai mereda, maka sebenarnya potensi untuk IHSG kita bisa technical rebound itu cukup tinggi di minggu ini atau di minggu depan. Jadi buat teman-teman yang masih yakin untuk short trade, untuk nampung banyak emiten-emiten kayak bank yang turun-turun, kalau Anda yakin sebenarnya ini kesempatan ya, kesempatan bagi Anda untuk bisa spekulasi entry. Ya, kalau Anda mau, kayak contoh BCA ini udah turun hampir 10%. Ya, ini udah turun hampir 10%. Kapan lagi banking koreksi 10%? Gitu. Jadi dari kemarin kan nggak dikasih koreksi, nah ini dikasih koreksi 10%. Ya, banyak BRI juga 10% dan sebagainya. Ini tergantung perspektif, gitu ya. Ini tergantung perspektif kita seperti apa. Oke, lalu berikutnya ialah kita akan bahas requestan yang teman-teman udah request di Instagram. Jadi teman-teman buat baru kenal kita bisa follow. Pertama adalah BBRI. Ya, so far untuk banking memang ini terjadi sedikit outflow harusnya ya. Coba kita cek ya. Dan kita di VVIP Silent Trader ya, kita dapat fasilitas bot. Ya, kita dapat fasilitas bot yang mana kita bisa cek foreign flow. Bahkan kita bisa cek. Nah ya, cuman memang tadi lagi sedikit maintenance ya. Nah kalau kita lihat seperti ini ya, foreign flow BBRI ini ketika terkoreksi itu distribusi foreignnya kencang banget. Ini juga yang menyebabkan kalau kita lihat BRI dari 6.300 ini nggak mampu lagi ya, dari all time high turun hampir 15% lebih gitu. Lalu sebenarnya dalam kacamata jangka panjang menurut saya ini kesempatan yang baik, kita bisa cicil pelan-pelan. Karena secara weekly ya, kalau kita lihat kacamata panjang ini ada classic support di 4.800 5.000. Ini area kuat technical IHS, technical BRI. Jadi menurut saya selagi dia masih close di sini ini kesempatan buy. Ya, kecuali dia jebol 4.800 ya mungkin kita bisa cut loss dulu. Jadi perspektif jangka panjang kalau mau cicil buy menurut saya boleh. Karena cepat atau lambat asing nanti bakal masuk lagi. Gitu. Karena mau bagaimanapun kita negara berkembang yang punya potensial masih cukup besar. Dan banking itu most favorite sektor bagi para fund manager, terutama fund manager luar ya. Jadi mau nggak mau memang pilihannya pasti nanti balik lagi. Nah, cuman kapan baliknya itu yang kita belum tahu. Berikutnya Goto ya, kenaikan suku bunga atau minimal suku bunga gagal turun ini juga menjadi bad katalis ya, baik itu kalau Anda trading Nasdaq gitu ya. Ya untuk US indeksnya ya ini kan memang terjadi koreksi cukup signifikan. Ya, jadi kalau kita lihat daily-nya Nasdaq ini gitu ya. Ini koreksinya lumayan signifikan. Pada waktu itu Nasdaq lumayan uptrend gitu ya, strong uptrend banget. Tapi ini masih kita terkategorikan terjadi correction. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga berdampak ke emiten-emiten ya yang memang lumayan sensitif gitu ya terhadap suku bunga. Salah satunya Goto,
Gotoh kepemilikan juga udah di atas 70% untuk retail. Jadi memang yes, menurut saya untuk jangka pendek masih no hope ya. Untuk teknologi yang kita predik awal semester 2 bisa coba rebound, tapi dengan kondisi berubah seperti ini ya saya rasa bukan nggak mungkin Gotoh akan nguji 50-an dulu ya. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau di 50 Anda uang dingin mau beli silakan. Ya. Karena kalau sampai Gotoh pun hancur, lumayan parah pasti berdampak di indeksnya. Gitu. Dan memang bursa kita juga masih dalam FCA ya, full call auction. Jadi kalau kita perhatikan nih sentimen negatifnya barengan. Ya. Nah, ini masih full call auction nih. Jadi ya memang butuh waktu lah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai menurut saya IHSG bisa balik normal lagi. Gitu ya, apalagi untuk Gotohnya sendiri. Berikutnya untuk Arna, ini salah satu perusahaan bagus dan banyak perusahaan bagus yang lumayan terkoreksi ya. Gitu ya. Salah satunya Arna, cuman coba saya cek. Arna ini Q1 Q4-nya bagus kayaknya. Arna ada sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, tapi so far so good untuk Arna. Cuman ingat trennya masih bearish ya, trennya masih bearish. Jadi kalau di forex kita bisa istilah buy stop sell stop. Kalau di saham kan cuma bisa satu arah, jadi kita bisa spekulasi buy dengan stop loss 630 wajib ya. Ini konsolidasi sebenarnya. Atau Anda bisa buy on breakout, make sure di 750 745 breakoutnya, buy on breakout. Ya, buy on breakout dengan volume yang cukup tinggi, atau Anda buy on weakness. Ya, dengan stop loss di 630. Karena dia masih sideways, ya, masih sideways dan tren sebelumnya bearish. Jadi kalau memang dia mau continuation sideways jebol dulu. Karena tren sebelumnya masih turun. Jadi hati-hati, ya, amannya buy on weakness. Oke, lalu berikutnya ada Pakuwon. Ini juga properti, juga salah satu sektor yang sensitif ya dengan adanya suku bunga. Ini terbukti dari reaksi emiten sektor properti yang wah tiba-tiba jadi balik arah gitu. Jadi menurut saya sektor-sektor yang lagi seperti ini ya kita tinggalin dulu ya. Sektor-sektor seperti ini tinggal dulu, apalagi contoh kayak Pakuwon ya. Ini kan dia ada area support yang cukup penting ya di 392 sampai 39 berapa nih? 392 sampai 398. Nah, ini area penting yang ini jebol lepas gitu ya, nggak ada alasan Anda untuk keep karena ini strong support. Ketika strong supportnya jebol, dia coba new support. Nah, ini bisa lumayan dalam. Jadi better kita lepas dulu ya, cut loss dulu lebih aman. Lalu berikutnya ada MKAP. Untuk MKAP ini emiten IPO. Nah, ini jadi opsi menarik kalau untuk trading ya. Jadi ini opsi menarik selain tadi beberapa sektor yang saya sebutin, emiten-emiten IPO ini yang lumayan jadi opsi ya untuk market maker tradingin. Salah satunya MKAP yang pelan-pelan ini naik kayak anak tangga ya. Dia berhasil buat all time high. So far kita bisa batasin di 294 296 ini sebagai batas pendeknya buat teman-teman yang mau coba entry di MKAP. So far so good harusnya ya. Ya isinya copetan semua, tapi ya menarik lah. Lebih mending daripada nggak ada opsi trading juga ya. Lalu berikutnya ada Era juga no hope ya. Dia masih di bawah EMA 200, daily-nya gagal break. Saya rasa hari ini juga dia breakdown di hari Jumat terakhir. Ya, potensi uji next support. Jadi saya rasa ya mungkin akan ada technical rebound, tapi secara teknikal untuk Era sendiri kan memang masih drop ya. Lalu untuk Pegas ini yang lumayan menarik ya, karena dia sebenarnya udah valid break di sini ya. Tinggal dia bisa sustain di 1300 atau enggak. Karena kalau kita lihat trend lainnya ya, ini kan major ya, kan majornya, minornya udah break ya, cuman secara weekly dia kepentok EMA 200. Jadi bukan nggak mungkin Pegas akan coba uji ke 1300 ya di sini. Nah, dia akan uji di sini. Kalau dia masih bisa stay di sini, ada kemungkinan masih bisa rally lagi ke atas ya. Karena seingat saya emiten-emiten yang harga gas juga ini akan terkena fluktuasi yang cukup signifikan ya, imbas dari tensi. Cuman balik lagi, Pegas geraknya santai ya, Pegas geraknya santai, tapi overall bisa dipantau karena teknikalnya tuh masih, minornya masih uptrend
ya. Berikutnya ada SCMA, ini juga lumayan masih berat ya, karena MTech-nya juga induknya makin drop ya. Sektor media juga saya rasa masih belum ada peluang yang signifikan gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada opsi kecuali Anda time frame panjang. Cuman balik lagi itu pun harus ngecek kinerja per kuartalnya bagus atau enggak. Karena kalau enggak menurut saya agak cukup berat ya. Lalu Telkom ini juga perusahaan fundamental buat teman-teman yang suka. Nah, ini yang menarik ialah sebenarnya Telkom berada dalam area best buy ya. Apalagi kalau dia bisa capai di 3.000-an. Karena bahkan harga terendahnya itu pada saat mau pandemi ya. Jadi harga pandemi, harga terendah dia dalam mungkin hampir 10 tahun terakhir itu di 2.400, range support 2.600 gitu. Saya pribadi nggak expect Telkom akan ke sini sih. Jadi menurut saya sebenarnya di harga segini Anda kalau mau cicil Telkom boleh-boleh aja. Ya, ini juga ada gap yang soon or later akan ditutup. Jadi ini adalah target pendeknya ya di 3.400-an. Jadi ini sebenarnya tinggal nunggu waktu aja ya. Foreign flow-nya gimana? Foreign flow-nya sih masih distribusi. Ya, foreign flow-nya masih distribusi, tapi saya rasa bentar lagi lah, mungkin minggu ini akan jadi lumayan menarik ya untuk Anda bisa spekulasi nampung 3.200 sampai 2.900, 2.800 oke. Karena harusnya monthly-nya dia masih bisa stay di EMA 200 ya untuk Telkom. Lalu berikutnya ialah Adalive, ini juga emiten IPO yang belum banyak gerak ya, belum banyak pergerakan ya, karena mostly bandarnya crossing. Tapi underwriternya ada lumayan buyback juga gitu ya. Tapi belum banyak pergerakan yang luar biasa di sini. Jadi ini tinggal tunggu break aja. Sebenarnya sih tinggal pasang buy on breakout aja sih ya kalau mau di live. Ya karena masih akumulasi aja untuk bandarnya. Oke, ya ini tinggal Anda pasang buy on breakout ini di 188 190 ya. Nah, ini batas area buy on breakoutnya. Anda bisa coba di sini. Ya, ini untuk live gitu. Jadi ini tunggu buy on breakout aja, itu lebih aman. Oke, saham banking gimana? Goto gimana? Dan ya juga ya. Jadi buat teman-teman yang fundamentalis ataupun ngecek saham-saham untuk jangka panjang, teman-teman bisa cek kalau perusahaan teman-teman yang memang ada lumayan bergantung, utangnya pakai USD banyak, bahan bakunya pakai USD dan lain sebagainya, bergantung sama USD lumayan signifikan, maka bisa jadi tahun ini di Q1 minimal ya, di Q1 Q2 bisa jadi LK-nya jelek ya, karena tergerus balik lagi tadi dari selisih kurs yang naik cukup signifikan. Ya, ini juga akan berdampak. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau perusahaan Anda yang Anda invest merupakan perusahaan yang ekspor ya, yang memang atau bahkan piutangnya dalam bentuk USD ataupun ekspor pembayaran dalam bentuk USD, maka itu justru akan jadi peluang ya emiten-emiten tersebut yang bisa jadi akan jadi superior gitu. Oke ya, itu untuk dampaknya. Lalu so far kalau banking in a long term masih bagus. Oke, jadi saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mau dapat update gratis, join grup premium gratis, silahkan open MNC Sekuritas trading bareng kita lifetime. Yang mau join edukasi dan rekomendasi forex juga lifetime, seumur hidup gratis juga. Yang forex nggak ada berbayar, yang VVIP saham ada berbayar. Kalau teman-teman mau pakai sekuritas lain silahkan, murah cuma dari 150.000 per bulan. Jadi saya rasa cukup. Good luck, salam trader academy, be patient, be cuan.